Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mendekati sholat selama kau dalam keadaan mabuk. Fatihahnya mulutnya bagus, Fatihahnya jelas, bereslah itu syarat dan rukunnya itu menurut fikihnya. Tapi hatinya nggak baca, nggak ikut, berarti itu tidak baca. Nah itu mabuk namanya. Wala junuban, demikian nggak boleh sholat dalam keadaan junub. Pandangan fikih tadi, orang junub itu adalah orang yang memiliki hadas besar. Bagaimana menurut pandangan tasawuf, siapakah yang junub itu? Orang yang junub adalah ia masih terlilit dengan rodail, kotoran-kotoran, itu namanya junub. Jadi orang yang dalam jiwanya, dalam pribadinya itu masih banyak kotoran, itu harus dibersihkan dulu. Kalau dohir ini harus dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiris sabil hatta taghtasilu. Shadaqallahul 'azim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, kaifa yashrubu qalbu suwar al-aqwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukailun bisyahwatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula aqratallahi wa huwa lam yakhur min jinabati ghaflatihi. Hadirin jamaah pengajian rahimahumullah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiris sabil hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mendekati sholat selama kau dalam keadaan mabuk, sehingga kau mengetahui apa yang kau katakan. Dalam pandangan fikih ini kaitannya yaitu kalau dilihat dari pandangan fikih, yaitu fikih itu adalah li islahid dhawair, supaya gerakan panca indera ini dalam beribadah menepati syarat dan rukunnya sehingga mencapai status ibadah yang sah.
Di antaranya, kalau kita hendak beribadah, hendak melaksanakan sholat, tidak sahlah sholatnya seseorang apabila dalam keadaan mabuk tak sadar, maka sholatnya itu tidak sah. Bahkan apabila kita hilang ingatan, itu bisa membatalkan wudhu kita itu. Karena wudhu kita tidak sah, artinya batal, maka ibadah-ibadah selanjutnya yaitu sholat tidaklah sah apabila kita sholat tidak bebas dari hadas kecil, tidak punya wudhu. Itu demikian halnya wala junuban, tidak sah juga sholat seseorang apabila ia memiliki sedang junub. Junub itu adalah memiliki hadas besar. Yang mewajibkan kita untuk mandi besar. Jangankan melaksanakan sholat, orang junub haram masuk masjidnya juga, haram memegang Al-Quran, membaca Al-Quran apabila ia sedang keadaan dalam junub. Artinya hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk wudhu. Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi jinabah, abus. Maka orang yang memiliki hadas besar gak boleh masuk masjid, duduk di dalam masjid, apalagi sholat. Itu haram, gak sah sholatnya. Itu pandangan fikih. Ini kan bukan domain saya, cuma ada kaitannya di sini. Bagaimana menurut pandangan tasawuf? Karena ibadah kita ini, dalam tubuh kita ini harus beres, harus selesai, harus bagus semuanya. Dohirnya harus bersih, harus sah, batinnya juga demikian, harus bagus pula. Antara dohir dan batin ini kalau diibaratkan bagaikan ban kiri dan ban kanan. Bagaimana mau jalan kendaraan tanpa adanya satu ban yang hilang? Maka tidak bisa jalan itu kendaraan. Pun demikian dengan tubuh kita ini, dohir kita harus betul, harus baik. Untuk meluruskan kebaikan-kebaikan dohir diatur dengan ilmu fikihnya itu. Kemana, kepada siapa kita harus memberikan zakat gitu, siapa yang berhak menerima zakat, berapa ukurannya gitu, bagaimana kita hendak melaksanakan sholat, apa yang harus kita lakukan. Sholat itu terdiri dari 3 rukun utama: rukun qauliyahnya, rukun fi'liyahnya, rukun qauliyahnya. Harus betul pula itu. Itu dohir. Jadi dohir itu harus betul, harus baik. Untuk meluruskan kebaikan-kebaikan dohir diatur dengan ilmu fikihnya itu. Kemana, kepada siapa kita harus memberikan zakat gitu, siapa yang berhak menerima zakat, berapa ukurannya gitu, bagaimana kita hendak melaksanakan sholat, apa yang harus kita lakukan. Sholat itu terdiri dari 3 rukun utama: rukun qauliyahnya, rukun fi'liyahnya, rukun qauliyahnya. Harus betul pula itu.
Itu ilmu fikih fungsinya itu untuk meluruskan dohirnya, untuk memperbaiki dohirnya, gerakan kita, syarat dan rukunnya. Batin juga demikian. Bagaimana sholat kita ini, ibadah kita ini harus benar-benar berkualitas, sehingga kalaupun sholat itu benar-benar tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana sholat kita ini, ibadah kita ini benar-benar bisa menjadi penjaga diri kita, baik internal ataupun eksternal. Internal adalah gerakan-gerakan kita dari diri kita sendiri. Eksternal adalah gangguan-gangguan yang dari luar. Dengan ibadah kita dapat menangkis semua permasalahan dan problem yang akan menghancurkan kepribadian kita. Itu kalau udah ibadah itulah namanya ibadah yang berbobot, punya makna, sehingga benar-benar ibadah kita ini menjadi tameng dalam kehidupan. Kita dapat membentengi dari diri kita oleh diri kita sendiri, dan kita dapat menghalau dari terjangan-terjangan dari luar, baik internal ataupun eksternal. Nah, itulah baru ibadah kita ini ibadah yang punya makna yang sebenarnya. Apakah kita udah nyampe di sana? Tahu ya ngomong juga. Nah, udah yang tadi itu ya, diantaranya. Kalau membahas fikih saya nggak berkepanjangan, ya udah ada waktunya, ada wilayahnya, ada rumah ini. Ini bagaimana dengan pandangan tasawuf ini? Nah, demikian batin kita ini jangan pula mabok, jangan pula kita melaksanakan ibadah dalam keadaan mabok atau tak sadar. Itu ibadah kita tidak sah. Kapan mabuknya batin ini? Kapan mabuknya hati ini? Mabuknya batin, ya kalau mabuk zahir yang tadi ya. Kalau mabuk batin kapan itu mabuknya? Jangan-jangan kita ini pemabuk semuanya. Mabuk itu adalah orang yang terbelenggu dengan kehidupan duniawi. Itu namanya pemabuk. Halo? Itu mabuk namanya. Terlena, terobsesi dengan urusan duniawi. Itu namanya mabuk. Ketika mau sholat, sedang sholat, baru aja setar di Allahu Akbar yang udah kelihatan macam-macam. Tampak jelas, yang hilang pun juga kelihatan. Yang tak diingatkan tadi sekarang ketika sholat kok kadang-kadang ingat. Nah, itu artinya itu ibadah itu mabuk namanya. Fatihahnya mulutnya bagus, Fatihahnya jelas, bereslah itu syarat dan rukunnya itu menurut fikihnya, dapat dibacakan semuanya itu. Itu kan dalam fikih itu ada rukun qauliyah ya. Di antaranya baca Fatihah. Dalam baca Fatihah itu qauliyah, harus diucapkan, harus diungkapkan, nggak boleh dibisikkan. Diungkapkan sebagian, dibisik-bisik sebagian. Nah, itu bukan qauliyah, itu namanya itu. Nah, itu qauliyah itu harus diungkapkan, syarat makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya harus diungkap. Kalau tidak diungkapkan itu bukan qauliyah, berarti itu tidak sah Fatihahnya. Tidak sah Fatihahnya. Begitupun juga dengan rukun-rukun yang lainnya. Nah, mulutnya bagus, ucapannya jelas, makharijul hurufnya ya bagus juga, tapi hatinya nggak baca, nggak ikut, berarti itu tidak baca. Nah, itu mabuk namanya. Di mulutnya Fatihah,
di hatinya dunia. Nah, Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau mendekati. Ingatkan dulu konsentrasi kita, niat kita, tujuan kita, bahwa kita itu hendak melaksanakan sholat. Wala junuban, demikian nggak boleh sholat dalam keadaan junub. Pandangan fikih tadi, orang junub itu adalah orang yang memiliki hadas besar. Bagaimana menurut pandangan tasawuf, siapakah yang junub itu? Orang yang junub adalah ia masih terlilit dengan rodail, kotoran-kotoran. Itu namanya junub. Junub itu kan kotoran. Jadi orang yang dalam jiwanya, dalam pribadinya itu masih banyak kotoran, itu harus dibersihkan dulu. Kalau dohir ini harus dibersihkan semua, dohir ini mulai dari rambut sampai ujung kaki, semua lubang-lubang ini harus disucikan dan dibersihkan. Itu fikih kan? Itu harus bersih, harus digosok, harus bersih. Batin juga harus begitu. Kalau dalam batin kita ini, kalau hati ini masih terjangkit rodail, kotoran-kotoran, berarti kita ini masih dalam keadaan junub. Apa rodail itu? Kotoran itu, ya, kotoran itu semacam syahwat, hasud. Itu rodail itu. Apa hasud itu? Iri atas nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Itu namanya apa? Hasud. Dalam hati kita ini punya jiwa yang hasud, itu namanya junub. Ada lagi, apalagi rodail hati ini, intikom. Apa intikom itu? Dendam. Punya rasa dendam kepada orang lain. Ini kalau melihat dia ini, lebih baik saya tidak berteman dan tidak kesal gitu. Jangankan mau nanya, melihat wajahnya juga muaknya luar biasa. Itu namanya hiddu atau intikom, itu namanya dendam. Nggak boleh itu. Jadi itu namanya hiddu, itu dendam. Itu hanya rodail dalam jiwa kita, kotoran yang harus kita bersihkan. Kalau kita punya dendam kepada orang lain, sebenarnya masalah itu yang kotor itu bukan orang, kita yang kotor. Bagaimana kalau kita zalim kepada orang? Apakah yang dizalimi itu akan terkena efek dari kezaliman kita? Sebenarnya tidak akan. Karena yang dituai itu apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan. Sejahat-jahatnya orang, sezalim-zalimnya orang tidak akan mampu menghancurkan kehidupan kita. Karena yang menghancurkan diri kita itu, yang akan menghancurkan jiwa kita itu bukan orang lain, sebenarnya jiwa kita sendiri, diri kita sendiri. Kezaliman orang kepada orang yang baik itu hanyalah ujian untuk meningkatkan derajat kehidupan. Bagaimana Rasulullah SAW? Apakah beliau ini dipuji? Apakah beliau ini dizalimi? Sangat dizalimi. Banyak yang membenci. Apakah kebencian mereka itu mempengaruhi status Rasulullah SAW? Tidak, sama sekali. Justru dari kezaliman orang, dari kehasudan orang, disitulah derajat Rasulullah SAW diangkat status, hingga beliau ini menjadi pribadi yang kokoh dan mandiri.
Pun demikian kita ini sebagai umatnya, sejahat-jahatnya orang, sedolim-dolimnya orang itu tidak akan mampu menghancurkan kita. Mungkin efek awalnya merasa kita ini tidak didolimi, suka ya, gara-gara dia kita ini menjadi dipecat, ya. Benar kan? Ya, gara-gara dia kita ini jadi kalah. Kadang-kadang punya perasaan itu, padahal Allah telah mendisposisikan kita dari sisi yang lain. Itu rodail, itu kotoran itu. Apa tadi? Hasud, intiqam, hikdu, sum'ah. Sum'ah itu apa itu? Berbuat baik, ingin didengar oleh orang lain. Itu rodail itu. Kotor itu namanya. Riya, berbuat baik, ingin dipandang oleh orang. Penasaran, kalau berbuat baik tidak selfie, apalagi jadi YouTube. Penasaran tak? Jadi kekurangan orang, kelemahan orang jadi media untuk meningkatkan status kita. Nah itu salah, itu nggak boleh. Itu bolehlah kita berfantasi, boleh kita mencari, memanfaatkan apa ini media dengan cara yang positif. Boleh kita naik, enggak usah menginjak orang. Boleh kita tinggi, tidak usah menginjak orang lain. Manfaatkan media itu untuk hal-hal yang positif tanpa harus mendiskreditkan orang. Jadi hadirin, rodail itu barusan apa itu? Kotoran itu sum'ah, riya, ujub. Ujub itu merasa diri paling hebat, paling kuat. Nah itu namanya rodail, kotoran itu namanya. Nah kalau kita tidak melaksanakan sholat, buanglah itu semuanya. Penyakit-penyakit dalam hati itu harus dibuang, harus disingkirkan, nggak boleh ada. Supaya kita, sholat kita, ibadah kita ini benar-benar bukan hanya sah, tapi mabrur. Kalau udah benar pandangan fikihnya, itu ibadah kita ini baru sah. Sementara batinnya kita ini belum benar, masih kotor. Hati kita ini masih mabok, itu belum sah sholat kita. Artinya masih nol gitu. Nah, tasawufnya ini batinnya juga sujud, harus ikut sujud batin itu. Kotoran-kotoran itu nggak boleh ada, harus disingkirkan, harus hilang gitu sebenarnya. Nggak boleh ada dengar, nggak boleh. Setelah sholat itu bersih kita ini, menjadi benar-benar lahir dan batin ini menjadi pribadi yang tulus, ikhlas. Cermin keikhlasannya itu tampak dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dalam bermasyarakatnya, bersosialnya. Orang yang tulus itu akan tampak. Nggak punya musuh, nggak punya lawan. Biarlah orang memusuhi dan melawan, tapi dia ini tidak merasa punya musuh dan punya lawan. Nah itulah yang benar-benar tulus ini. Nah, dengan demikian Ibnu Athaillah Asy-Syakandari di sini beliau mengatakan, kaifa yashrubu qalbu suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana ia hatinya bisa bersinar, bagaimana mau bercahaya, sementara dalam pandangan-pandangan dia itu, dalam cermin kehidupannya itu masih tampak akwan dalam hatinya. Akwan itu adalah makhluk. Bagaimana hati mau
ketulusan mau tumbuh, keikhlasan mau tumbuh, sementara dia ini masih bercermin kepada akhwan. Yang tampak itu akhwan, makhluk. Nah, kalau masih kelihatan dalam kehidupan itu makhluk-makhluk itu, maka hati ini masih meredup dan susah untuk bersinar yang terang benderang, itu susah banget. Karena dia ini masih terbuai dengan akhwan itu. Itu tandanya dia ini masih kotor. Jadi apa yang mengakibatkan ibadah kita ini males-malesan, susah untuk ikhlas? Itu sujud juga baru badannya aja, hatinya gak ikut. Ya itulah, karena dia masih bercermin kepada akhwan, makhluk. Maka buanglah itu semuanya. Kira-kira bisa gak? Hilangkanlah semuanya itu. Gara-gara akhwan, gara-gara makhluk itu kita menjadi berat. Ketika sedang melaksanakan tugas susah. Kebayang itu, kebayang ini kan gitu, macam-macam. Kita ini sholat isya 4 rakaat, pas 4 rakaat karena kita ngikut imam. Kalau kita sedang sholat sendirian, kadang-kadang kita lupa berapa rakaat kita laksanakan sholat. Bener gak gitu? Pas kita melaksanakan sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat karena kita ngikut ke imam. Kalau kita sholat sendirian, kadang-kadang lupa berapa rakaat kita sholat. Berarti kenapa kok sampai begitu? Karena dalam jiwa ini, dalam batin ini masih kebayang kehidupan duniawi. Ingat itulah, ingat inilah. Itu mau komunikasi langsung dengan Allah. Dan kalau ibadah kita ini mau pakai perantara, yaitu hablum minan nas, lupa dengan Allahnya, sehingga tidak nyampe juga. Katakanlah sedekah itu kan kita investasi dengan transaksi dengan siapa? Dengan Allah. Makhluk itu, manusia itu hanyalah perantara. Kita ini bukan bertransaksi dengan orang yang kita beri. Karena itu hanya perantara saja. Kita ini sedang bertransaksi dengan siapa? Dengan Allah. Tapi kadang-kadang kita ini ceritanya bertransaksi dengan Allah, tapi kadang-kadang tidak nyampe dengan Allah, yang lupa. Yang kita ingat itu kepada siapa kita memberi, dan disitulah selesai.